51 hadis ke 124. Bismillahirrahmanirrahim. Istakthiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Istakthiru ngakehake sira kabeh. Min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Saking ucapake la haula wa la quwata illa billah. Namanya hauqalah. Tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, hauqalah la haula wa la quwata illa billah, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, apa lagi, tahmid alhamdulillah. Fa innaha krono sa'tuhune kalimat la haula wa la quwata illa billah iku tadfa'u menolak opo kalimat la haula wa la quwata illa billah tis'atan ing sanga wa tis'ina lan 90 apane baban pintune minad durri saking bahaya. Adnaha utawi luwih asor-asore tis'atan wa tis'ina iku alhammu kegelisahan. Terjemahannya, perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah. Perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah. Karena kalimat itu akan menolak sembilan pintu bahaya dan yang paling rendah adalah kesulitan atau kegelisahan. Berarti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperbanyak kalimat tersebut. Manfaatnya itu menepis atau menghilangkan 99 mara bahaya. Yang mana mara bahaya yang paling rendah adalah pusing, gelisah, resah, panik, pikiran. Maka bahasa Arabnya adalah alhammu. Ham itu artinya pusing. Nah, dirham itu belakangnya ham, dirham. Dirham itu belakangnya ham, bikin pusing. Dinar belakangnya nar. Dinar belakangnya nar, dirham belakangnya ham. Gak ada yang bagus bener. Ya, Abi tuh kayaknya nggak pernah megang uang di kantong. Gak pernah megang uang. Utang sih ada, tapi uang sih enggak standby itu. Makanya kalau ban bocor tengah-tengah jalan, habis sih nggak tahu gimana. Paling nelpon teman terdekat. Kalau ban bocor di Karangsari, nelpon Angzen. Ya, kalau di Kertasari ya ada Heru, ada Murtado, ada apa. Di PR ada banyak temen, jadi tinggal begitu-begitu aja andalannya. Selama ini mas selamat aja sih.
Ya harusnya orang kalau kemana-mana tuh megang uang, harusnya. Supaya ini apa namanya, antisipasi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa tuh udah beres, nggak ngerepotin orang maksudnya. Emang kalau megang uang tuh jadi kayak gelisah gitu tuh. Nah gelisah itu muncul dari berbagai macam faktor. Suka pujian, persaingan, pengen dianggap, pengen diterima orang, punya cita-cita tinggi, sehingga muncullah pintu kegelisahan. Cinta, nah, cinta itu muncul pintu kegelisahan. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu, idza daqa syai' wasa'a wa idza wasa'a syai' daq. Dunia itu sesuatu yang, dunia itu kan ghurur. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu perhiasan yang menipu, dan segala apapun yang ada di dunia itu menipu. Enak jadinya nggak enak, nggak enak jadinya enak gitu loh. Nggak bisa ketebak sih. Tapi hukum alam tuh bicara begitu. Kalau kita hidupnya tidak mau susah, jangan enak hidupnya. Tapi kitanya pengen enak hidupnya, ya siap-siap susah. Kita kalau pengen bahagia nggak enak dulu gitu. Kan bisa pernah Abi analogikan gitu, antara orang yang handphonenya hilang lalu ketemu dengan orang yang standby handphonenya nggak pernah hilang. Bahagia mana? Bahagia yang hilang duluan. Nyari kemana-mana udah pusing, mata udah merah, hati udah capek, dibawa kemana tapi HP online terus, diteleponin berdering terus. Ini handphone dipegang siapa ini? Hatimu udah nangis baik, handphone 5 juta misalnya. Minta tolong ke semua orang sayembara, siapa yang nemuin sok nanti saya kasih 200.000. Nggak ada yang nemuin seharian. Tiba-tiba di samping kita aja handphonenya. Senangnya bukan main itu. Nah munculnya kesenangan itu karena apa? Kehilangan kan tadi. Dunia tuh metaforse begitu. Dunia tuh begitu. Kalau pengen senang harus susah dulu. Kalau mau susah harus senang dulu. Jadi kamu yang terbiasa hidupnya enak, makannya enak, bahagia terus, di pondok nggak pernah dimarahin, nggak pernah ditazir, gini-gini aja tuh ya siap-siap hidupnya bakal kena mental di masyarakat. Berbeda kalau misalnya santri yang suka dimarahin, katakanlah suka diludahin, cuah lagi, goblok, bodoh lagi, itu tuh sebenarnya ngelatih. Ya, yang marahin nggak baik itu bukan urusan kita kan. Yang marahin nggak baik, kita dianjing-anjingi jangan terima sebenarnya, kita dibodoh-bodohnya, tapi sebenarnya secara nggak langsung itu melatih mental kita. Ketimbang kita diberikan kehalusan terus-menerus, itu nipu banget. Makanya kecelakaan itu kebanyakan bukan di jalan tikungan, tapi di jalan tol yang mulus-mulus saja tuh. Lalai soalnya. Nah itu tuh dunia tuh begitu ya, umum. Persimpangan dunia tuh begitu. Jadi hukum dunia itu hukum yang tidak pasti, berbeda dengan surga. Biasa makan, sekali lapar susah dia. Tapi biasa lapar, sekali makan kayak bersyukur banget gitu. Jadi ciptakanlah sebuah kebahagiaan. Ciptakanlah sebuah kebahagiaan yang memang berasal dari kesulitan dulu. Kalau menciptakan kebahagiaan dari sebuah kebahagiaan itu susah. Ya kayak orang jatuh cinta aja, orang jatuh cinta lalu tiba-tiba nggak jadi nikah atau nggak jadi apa tuh oleng aja pikirannya. Kayak orang stres, salah sendiri kan begitu artinya. Kenapa dia harus begitu? Harusnya stabil aja hati itu, stabil. Kenapa bisa stres ya tadinya? Sampai ada yang terjun payung selamat, terjun bebas.
Ini terjun bebas gara-gara masalah perasaan, masalah hati, kayak tanggepin. Suka sama laki-laki, laki-lakinya suka sama perempuan lain kan. Bikin gemes. Kepikiran terus umur hidup gitu. Jadi kadang-kadang hawanya pengen beli tambang. Beli tambang terus ditaruh di pintu tuh. Ini adalah akhir hidupku. Baca lebay-lebay gitu tuh. Tapi itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Di Jepang tuh negara yang kasus bunuh dirinya paling banyak. Nah, kegelisahan itu, ingat, kegelisahan beda ya. Orang yang dulunya, kamu tahu homeless enggak? Homeless itu apa tuh namanya tuh? Yang nggak punya rumah, gelandangan namanya homeless. Homeless disuruh di pondok, di panti asuhan tuh kayak nikmat banget. Nikmatnya Masya Allah. Jadi sebenarnya pondok pesantren nikmat apa enggak? Tergantung orangnya. Dulunya dia gimana? Kalau dulunya dia bersenang-senang terus sama ayahnya, sama ibunya, di pondok nggak betah. Nggak bersyukur dia, nangis-nangisan pengen pulang. Tapi kalau dulu di rumahnya gelandangan, ditamparin terus sama ibunya, tendangin terus mukanya sama ayahnya, dimarahin. Disuruh ke pondok tuh kayak surga dunia. Jadi pondok tuh surga atau enggak tergantung kamunya. Bahkan homeless Maya di penjara juga mau. Saya bikin kasusnya di penjara. Biar apa? Makan gratis, tidur nggak kehujanan. Kamu kan di penjara mana mungkin mau nangis-nangisan kan? Nah, jadi sebenarnya dunia itu relatif, yang penting hidup, umur panjang, bisa ibadah. Tempatnya ibadah, dunia itu bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Uang 100.000 itu bisa berharga, bisa merendahkan, tergantung orang. Kamu dikasih uang 100.000 udah ya gimana sih, matanya hijau kan, sampai lomba hadiahnya 100.000, ngapalinya Masya Allah sebulan penuh. Tapi nih kalau bupati lalu dikasih uang 100.000 tuh kayak ngeremehin. Apa sih maksudnya ngasih uang saya segitu? Uang dia biasa nerima uang tuh sekali apa tuh 50 juta, 100 juta, tiba-tiba dikasih 100.000. Ustadz nih, Abi ngerasain sendiri. Ustadz, Abi tuh pernah ngerasain ya, pernah, namanya juga manusia ya, salah ya. Dari begitu turun dari mimbar aja, ketukar sebenarnya tuh bukan buat Abi, orangnya datang lagi ke pondok, dibuka 100.000, innalillahi kata Abi. Abi ngaji tuh buka amplop tuh 100.000, Abi tuh bilang innalillahi. Kurang bersyukur, innalillahi. Dikasih amplop di innalillahi. Tiba-tiba orang yang datang, maaf Ustaz, maaf banget, maaf. Ketukar. Ada wali santri juga gitu. Tapi sebenarnya anak-anak bukan masalah nilai, arti masalah ini hati saya. Kok pengajian dikasih 100.000 kok ngeluh gitu, Mas. Kamu ngaji dikasih 100.000 cerita kemana-mana, saking apanya, bersyukurnya. Orang cerita itu kadang-kala fa'amma bini'mati rabbika. Orang kalau merasa punya nikmat tuh kadang fahadits, ceritakan. Salah satu ciri orang yang bersyukur tuh suka cerita. Anak saya begini. Ya, antara tahaddus bin nikmah dengan pamer beda-beda tipis. Nah, disitulah kita harus bisa membedakan mana cerita biasa, mana yang pamer unsurnya. Itu. Kalau unsurnya tahaddus bin nikmah, alhamdulillah. Allah alhamdulillah sekarang saya diet tuh nambah rajin ibadahnya, itu namanya tahaddus bin nikmah. Ya habis sih sering, karena tahajud saya 40 rakaat bisa nggak Pak Ustadz? Ya bisa aja saya kerjain. Nah, setoran sama ustadznya, aduh baru 20 rakaat. Apa itu pamer? Ya enggak. Udah berapa juz sekarang? Alhamdulillah habis 9 juz, tapi kadang-kadang lancar, kadang-kadang enggak. Ini gimana caranya? Nah, yang ditanya diem aja pura-pura tawadu itu yang salah. Yang salah nggak bisa ketebak, nggak bisa apa. Ya alhamdulillah sekarang tuh saya tuh rajin ngaji gitu. Ngobrol sama Kiai Ahmad. Rajin tak ngajar ya, alhamdulillah ngajar ya.
minim-minimnya 5 menit, maksimal setengah jam, tapi rutin itu tuh. Setelah saya ngalamin diet, olahraga bener, ngobrol juga nyambung, nggak oleng gitu tuh. Terus sholat jamaah terus sekarang saya gitu tuh. Apakah saya bilang begitu kemudian pamer? Enggak lah. Namanya tahaddus bin nikmah, cerita begitu. Tapi ketika lagi lemah juga cerita. Gitu kan, enak kan jadinya. Ya orang ngomongin apa lagi sih kalau bukan ngomongin ibadah? Orang kan harus banyak-banyak ngomongin ibadah. Nah, cerita-cerita seperti itu tuh. Orang kalau misal dapat nikmat tuh biasa cerita, bukan pamer ya. Kamu dikasih uang 100.000, isi pengajian khitobahan diamplopin sama pengurus. Ya pengen khitobahan lagi. Latihan lagi. Saking apanya? Saking senengnya aja. Ya namanya tahaddus bin nikmah tuh begitu. Tapi Abi dapat uang 100.000 tuh, ya Allah pernah ngerasa dosa banget. Innalillahi. Biasa masuk. Lumayan buat rokok 4 bungkus. Satunya 25.000 katakannya, di 100.000 4. Dipakai uangnya buat apa. Tiba-tiba DKM-nya masuk, oh, Ustaz maaf. Aduh, uang itu udah dipakai. Jadi kemudian itu amplop ya 100.000 ditukar kan, lumayan juga. Kalau ada niatan sih Abi bisa mengambil job tuh ada banyak. Yang ngaji keluar. Cuman jangan menjual, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan engkau jual belikan bi ayatillah, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kamu kelak nanti semangatnya ke usaha, jangan ke pengajian. Jangan mentang-mentang pinter ceramah lalu job diambilin semua. Udah lah, jangan nyari uang dari situ, kurang berkah. Kurang apa? Kurang berkah. Ustadz yang narif uang tuh hati-hati. Kita dikasih amplop alhamdulillah, tapi jangan berambisi untuk ngisi-ngisi pengajian terus. Hebatnya kamu nanti kalau ada pengajian enggak 3 juta Ustaz, enggak. Padahal sih dari kosong banget uang itu. Tapi itu bisa begitu tuh. Itu gerakan daripada mencoba untuk menahan hawa nafsu. Ya kan, nggak bisa ngaji. Abi dipecat sama masjid berapa kali ya? Hijrah Mustaqim dipecat. Kali Wadas sendiri Ar-Rodoh Abi dipecat, coba bayangin. 2 tahun nggak masuk. Kalau orang-orang Kaliwadas menganggapnya Abi doyan amplop. Ang Nurdin, ya bercanda. Nurdin, Haji Asep Muzani. Mari ta bos khotbah amplop langka tah gitu tuh. Itu biasa aja. Iya langka kurang lah, amplop langka berkat langka kata. Biarin aja begitu, nggak mau jadi isu masyarakat juga sok-sok bae. Tapi gojlogan namanya. Gojlogan tuh bercanda sambil gojlok. Bus tak pecat. Pernah mangkat Jumat, pernah mangkat. Ya siap-siap. Murid yang bandel dan khotib yang bandel harus dipecat. 2 kali 3 kali mau berangkat dipecat lah. Dipesalahkan juga, baru dikasih jadwal setahun. Baru 2 kali khutbah kesana nggak pernah khutbah dipecat lagi. Kayak enak jadi jamaah dari belakang tuh ya. Sholat Jumat nggak pakai peci, sejadah dicantolin di pundak, lalu sambil dengerin, nih pinggir bilang wong anak udu tuh, kayak lebih nyaman gitu. Yang penting jangan ngobrol kan, ngobrol aja udud aja main HP gitu. Kalau lagi ada khotib ansitu wasma'u wa ati'u, dengerin. Kalau ada khotib udah biarin dengan. Ketimbang jadi khotib tuh kayak males. Udah kayak malas aja, udah ada malas, udah bukan tarafnya belajar lagi. Misalnya kayak orang Tegalwangi itu banyak yang minta Abi manggung, ibu-ibu pengajian di areanya Barani, di area Barani itu, di musola, di masjid kayak lebih pengen tiduran, pengen sama keluarga. Uang
uang nggak banyak, kadang-kadang kekurangan, tapi itu berasa nikmat. Kalau uangnya nggak berkah tuh kayak kebrusuk. Nah, jadi kamu calon-calon ustadzah nih, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Tapi nggak gelisah, nggak ham. Ini nggak ham. Paling kalau mikirin ngobrolin uang sama umi ngobrol biasa, nggak sampai pusing-pusing banget. Nah, sekarang kan suami istri kadang-kadang ribut gara-gara uang, bertengkar gara-gara uang, cerai gara-gara uang, jambak-jambakan gara-gara uang, marahin anak gara-gara nggak punya uang dan sebagainya. Terus uang sih nggak banyak, tapi itu nyaman. Nyaman itu syai'un ghalun, sesuatu yang mahal. Untuk bisa membeli kenyamanan saja itu harus mengeluarkan uang puluhan juta lah. Kita udah punya kenyamanan, nggak usah modal-modal lagi. Nah, alham itu adalah sebuah kegelisahan yang muncul dari diri kita disebabkan karena kita banyak kemauan. Keinginannya terlalu tinggi lalu nggak nyampe-nyampe. Paham ya gitu ya? Oke. Kalau keinginan kita disederhanakan mah enak. Tapi kalau keinginan kita terlalu tinggi dan nggak nyampe-nyampe, ya siap-siap. Alham itu bakal nyantol. Satu lagi ya. Nah, baca la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi pusing, kalau lagi kepikiran apa tak apa tuh, banyak la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak punya daya dan upaya melainkan dengan haulillah, daya Allah, wa quwatillah, dan kekuatan Allah. Istausu nasihata sira kabeh bin nisa'i ing para wanita khairan ing kebagusan. Wa innal mar'ata krana satuhune wong wadon iku khuliqat dan ciptake sapa mar'ah min dila'in saking tulang a'waja. Isim khairumun sorry, jadi naat nggak boleh a'wajin. Kenapa? Satu, dia sifat, yang kedua dia wazan. A'waja kan ikut wazan af'al, isim tafdil atau isim biasa. A'waja kang bengkok, opo dila, fa in a'waja fa wa inna a'waja syai', dan satuhune luwih bengkok-bengkok ke perkara. Fid dila'i ing dalam tulang iku a'lahu luwih dhuwur-dhuwure tulang. Fa in dhahabta mongko lamun ngilangake sapa sira. Taki fa in dhahabta mongko lamun lunga sapa sira. Takimahu ing lurusak, takimahu harusnya ing lurusake dila kasarta mongko mecahake sapa sira hu ing dila. Wa in tarok talan lamun lan ninggalake sapa sira hu ing dila lam yazal mongko ora gingsir-gingsir apa dila iku a'waja, khabare lam yazal iku a'waja bengkok. Pastausu mongko nasihati sira kabeh bin nisa'i ing pira-pira wong wadon khairan ing kebaikan. Nih untuk santri putra harus pahami. Kalau di dalam hadis mas secara umum aja, secara umum bahwa perempuan tuh begitu loh, nggak usah mempelajari secara spesifik. Perbanyakilah memberikan nasihat kepada istri dan anak perempuan. Pokoknya perempuan-perempuan lah, yang sen kanan belok kiri tuh. Nah itu perempuan-perempuan begitu. Yang kalau ada lubang jalannya terobos, ada polisi tidur juga nggak berhenti, itu perempuan-perempuan. Perempuan tuh nakisotu, artinya adalah kebawa perasaan. Iya, jadi apa terjemahan daripada nakisotu aklin? Artinya adalah lebih mengutamakan perasaan. Jangan diterjemahkan yang sesungguhnya. Nanti marah dia, gampang marah perempuan. Ya perempuan itu pemarah, hampir semua pemarah, emosian. Makanya untuk laki-laki harus maklumi. Kalau misalnya kamu suatu ketika jadi suami dimarah-marahin, diomel-omelin sama istri, itu udah maklum. Dan ciri-cirinya seorang wali adalah suka dimarahin oleh istri. Handphone dibanting, apa biar. Nah, apakah istrinya itu durhaka? Kalau suaminya ridho, istrinya nggak dianggap durhaka. Makanya cari suami yang gampang ridho hatinya. Biar kalau kita marah, ngomel-ngomel tuh enak.
Ngerti kan? Kalau suami ikut emosian juga ya hati-hati kita. Dikit-dikit sentimen, dikit-dikit tersinggungan, dikit-dikit emosian, dikit-dikit nggak terima. Susah cari suami begitu ya. Kitanya harus betul hati-hati, jadi soleha-soleha banget gitu. Wong Sayyidah Asiyah Aisyah radhiyallahu emosian. Ya emosian, ya cemburuan, ya nggak terimaan. Tapi apakah beliau ahli neraka? Enggak. Justru syibabul fatat. Orang-orang muda di surga itu pimpinannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Gitu kan? Apakah dianggap bukan istri soleha? Istri soleha. Tapi apakah manusia itu akan keluar dari amarah? Manusia punya amarah, jangan dikira tenang-tenang aja. Ya kan? Nah, untuk laki-lakinya tuh harus paham. Manusia tuh punya amarah. Istri tuh manusia atau ayam kira-kira? Manusia, ya ada emosinya masa ya orang tuh diem pak, suaminya datang tengah malam, mangga, suami pergi pagi-pagi, mangga, suami main gape, mangga, suaminya selingkuh, enggak apa-apa. Jadi kayak itu bukan perempuan soleh, itu perempuan goblok. Ya perempuannya hebat tuh perempuan dari mana? Enggak apa-apa gitu aja. Itu dari misalnya handphonenya periksa dulu. Terlepas daripada suka atau tidak suka suami diperlakukan seperti itu, ya istri juga punya sisi emosional. Nah, tergantung suami. Kalau suaminya legowoan nggak apa-apa, tapi kalau suami emosiannya jangan. Kalau suaminya gampang tersinggungan ya sudah, kita harus sam'an wa ta'atan. Nah, harus banyak-banyak nasihatin para istri. Fa innal mar'ah, karena perempuan khuliqat min dila'in a'waj, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang beng. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lah, tulang rusuk yang paling bengkok tuh yang paling atas. Ya. Fa in dhahabta taqimuhu kasartahu, kalau engkau wahai para laki-laki berusaha untuk meluruskan tulang tersebut, nanti bakal patah tulangnya. Jadi nggak perlu dilurus-lurusin banget perempuan, diayomi, lalu disinkronkan, lalu diimbangi gitu aja. Para perempuan diimbangi. Nah, wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau engkau membiarkan saja, maka tulangnya akan tetap menjadi bengkok. Jadi serba bingung, dilurusin begitu, nggak dilurusin begitu. Terus diimbangi. Fastausu bin nisa'i khaira. Nih, baik wali santri atau tamu atau netizen atau siapa saja yang banyak nggak nyambung tuh para istri perempuan, bagi Abi ya, yang banyak nggak nyambung perempuan, sudah Abi maklumin semua. Wah, hadisnya begitu aja. Terus harus gimana ya? Ada perempuan codos apa kayak laki-laki? Nggak ada. Bohong itu. Itu hanya pura-pura. Perempuan itu semuanya selalu ke bawah sama perasaan. Hampir 99 bukan 100% naqisatu akli. Artinya perempuan tuh 99 Pak. Berapa? 70? 100%. Hampir semua perempuan tuh begitu. Jadi nggak ada perempuan yang perempuan soleha itu dia tetap emosional tapi nurut sama suaminya gitu loh. Gini maksudnya gini. Lagi jengkel sama suaminya tetap nyuguhin kopi. Nggak usah ngajak ngobrol. Orang alot senyumnya juga senyum-senyuman kan. Ya tiba-tiba suami mancing gitu, atau tiba-tiba suami entah itu ngobrol sama perempuan kan, kalau suami kamu ngobrol sama perempuan lain di kafe, marah apa enggak? Masa iya? Enggak, iya kelas, bodoh namanya. Ya kan, perempuan enggak ikhlas mangga, enggak apa-apa. Oh suaminya, udah tahu suaminya di hotel bareng sama perempuan, kok nerima? Ya berarti emang akalnya nggak normal. Kita bicara yang normal-normal ya. Islam itu membawa kita menuju ke rasional, normal. Marah nggak? Marah. Nggak marah, bohong. Nggak marah itu bohong. Itu pasti perempuan tuh begitu umum. Marah. Legowoan, nggak bisa.
Nah, laki-lakinya nyanggah misalnya, perempuannya marah-marah. Ya sudah begitu. Terus ketika sang istri lagi ngambek, lagi marah, tiba-tiba misalnya ada chat-chatan laki-laki sama perempuan lain, kan kelihatan marah banget nih perempuan, tetap disuruh nurut. Neng, ambilin pakaian, ambil pakaian nih, gak usah lihat pokoknya. Nah itu perempuan soleha itu ada pada nurutnya nih. Nah, ngerti ya, bukan ada pada ngambek nggak ngambeknya. Ngambek mau manusia ngambek, ayam betina aja ngambek kan anaknya di itu. Jadi nungguin kopi. Kopinya. Paham nggak? Nah itu nggak apa-apa, dan artinya, wow kita marah terus senyum-senyum. Takutnya senyum-senyum di dalamnya ada racunnya. Artinya nih anak-anak, itu biar kita marah tunjukin marahnya, ngerti kan? Kita marah tunjukin marahnya, kita emosi tunjukin emosi. Tapi ada rem supaya jangan sampai menuju ke perceraian. Jangan main tangan. Jangan terlalu ngangkat suara di depan suami. Gitu ya. Nah, almar'atus soleha, perempuan soleha itu perempuan yang enak dilihat suami. Iya enggak? Iya. Maksudnya dalam segi apa? Bisa dalam segi fisik, bisa dalam segi kenyamanan. Bukan ketika suami melanggar. Ngerti kan? Kalau suami melanggar, gini, kalau suami melanggar atau suami bikin ulah menceritakan aib istri, kan istri kan marah. Istri harus legowo gitu. Nggak apa-apa, sehari dua hari diemin aja udah. Nggak usah jangan ngobrol dia. Manyun-manyunin. Jadi suami kan gelisah jadinya. Apa sih Neng, marah apa? Kalau suaminya baik. Kalau suaminya nggak baik mah dia akan lebih cuek nanti. Bodoh amat. Kamu manyun-manyun tuh maksudnya apa? Itu suami pemarah. Itu suami yang hatinya lembut tuh gelisah dia kalau didiemin istri, dia apa istri. Ujung-ujungnya minta maaf. Suami yang baik tuh suka minta maaf sama istri. Dan itu adalah ashabus syekh. Segala sesuatu yang paling berat itu adalah dua hal. Ngucapin minta maaf dan ngucapin terima kasih. Bisa nggak? Ashabul a'mal arba'ah. Al-afu indal ghadab. Al-afu indal, ada 4 perkara yang sangat susah dikerjakan. Gak usah dicatat, tapi 2, 3, 4-nya lupa soalnya. Yang pertama adalah al-afu indal, dia bisa meminta maaf ketika dia sedang emosi gitu loh maksudnya. Gini, laki-laki pun ketika istrinya marah sebenarnya nggak terima dalam hatinya. Iya kan? Tapi itu gelisah dia tuh. Salah apa ya saya? Salah apa ya? Harus gimana? Jadi kamu kalau laki-laki nih, para laki-laki harus begitu. Jangan mau marah, bodoh amat. Itu berarti nggak punya perasaan ya. Kamu diciptakan dari muda, apalagi di pesantren, itu udah digolang perasaannya. Jadi ketika ibunya manyun, hatinya gelisah. Ketika ayahnya manyun, hatinya gelisah. Itu hati yang latif, hati yang lembut. Tahu ujung-ujungnya, ini bayangin kita gaji 4 juta, minta 50.000 aja buat bensin nggak boleh sama istri. Misal ya, akhirnya 4 juta dikasih semua sama istri, brak gitu. Lalu suami yang ngomong, uang kerja saya, yang nikmatin kamu. Misal, nah, suaminya istrinya nggak terima digituin. Misal kayak gitu. Kan suami, ini uangnya ya, jangan marah. Enggak, sana. Ya suaminya pergi naik motor lu tampil, ya Allah saya salah ngomong apa. Coba yang salah siapa? Yang salah istrinya. Tapi bisa yang gelisah adalah kalau gelisah tuh begitu. Kepikiran naik motor. Waktu nabrak pohon pisang aja begitu. Pulang-pulang akhirnya ya udah Neng, minta maaf ya, minta maaf salah. Jangan lagi begitu ya. Kebanyakan yang salah istrinya minta maaf suami itu udah umum itu. Tapi jangan sampai punya tipikal suami yang keras kepala, yang kejam, yang kalau kita marah dia nggak terima, yang kalau kita punya salah aib kita diceritakan oleh banyak orang.
yang kalau kita marah dia balik lebih marah lagi, itu dunia kita seperti neraka. Maka ciptakan surga di masa depan itu dengan orang yang tepat. Kamu sekali melangkah salah orang, kamu berarti tadkhulu fi abwabi jahannam. Tadkhulu fi abwabi, ya siap-siap seumur hidup je. Dengan orang yang sama, tipikal pemarah, sombong, nggak mau kena teguran, nggak mau dicemburuin, nggak mau apa, itu tipikal sombong. Dan kamu nikah dengan dia, satu kamar dengan orang seperti ini, hanya karena cinta. Cinta itu akan hilang 2 bulan, sudah 2 bulan tuh cinta hilang. Kesananya kamu akan jualan gorengan, akan apa, sengsara sendiri. Jangan salah cari suami. Wallahu a'lam.